Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala LLDikti 3 Wilayah 3 atau yang mewakili, para guru besar, Bapak Ibu pengurus Yayasan Menara Bakti diwakili oleh Pak Dr. Hadri Mulya. Terima kasih Pak Hadri hadirannya. Sekretaris dan anggota Senat Universitas Mercu Buana, Rektor Universitas Mercu Buana, para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga, dan para undangan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam sidang Senat terbuka Universitas Mercu Buana dengan acara pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Mercu Buana. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan orasi pengukuhan guru besar di bidang Lean Manufacturing yang berjudul Implementing Lean Manufacturing Tools for a Safer and Sustainable World, yang merupakan respon saya terhadap kondisi dunia kita saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa membuka wawasan, ide, gagasan baru dalam menyelesaikan berbagai masalah baik di dunia maupun khususnya di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Next slide. Berapakah usia bumi kita? Bumi kita yang sangat indah ini. Berapakah usianya? Penelitian dari Haizen 2010, sebetulnya banyak penelitiannya, tapi saya kutip satu ini saja. Bumi kita sudah berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Sebuah usia yang sangat tua. Pertanyaannya, sampai berapa lama lagi kah bumi kita ini bisa kita tinggali? Allah SWT sebagai Sang Pencipta tentu sudah menentukan bumi ini sampai kapan akan bisa ditinggali. Tentunya kita sebagai orang beriman paham sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan tiba. Sayangnya saat ini dengan adanya nafsu manusia, keinginan manusia yang tidak terbatas, berbagai kerusakan telah terjadi di muka bumi ini. Allah pun sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Saya bacakan artinya saja. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini sebetulnya sebagai peringatan kepada umat manusia, kita semua, untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi, kalau kita perhatikan kondisi bumi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Minimal ada 3 hal besar ya, karena banyak ya yang bisa kita bahas. 3 hal saja yang saya bahas, yaitu yang pertama adanya emisi gas rumah kaca atau yang biasa disebut dengan emisi karbon saat ini yang tidak terkendali. Masalah yang kedua, semakin langkanya sumber energi dan material. Dan yang terakhir, adanya ancaman keselamatan manusia, khususnya keselamatan jiwa, khususnya dalam bidang transportasi. Emisi gas rumah kaca atau emisi karbon tidak terkendali ini disebabkan oleh 3 gas utama, yaitu CO2, SO2, NO, NO2, CH4, dan CFC, yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan di atmosfer bumi dan perubahan iklim. Emisi GRK, gas rumah kaca atau biasa disebut dengan emisi karbon, ya, karena saat ini untuk memudahkan 6 gas itu biasanya disetarakan atau diekuivalenkan dengan CO2 ekuivalen. Yang tidak terkendali akan meningkatkan suhu bumi.
Dan kalau suhu bumi meningkat lebih dari 2 derajat Celcius akan menimbulkan kerusakan dalam jangka panjang, menyebabkan bumi mengalami suatu proses katastrofik, yaitu kehancuran secara sistemik. Dan ujung-ujungnya bumi tidak menjadi layak huni lagi. Ini gambaran apa yang terjadi di Indonesia, perkiraan sampai 2045. Dengan kenaikan suhu cuma 0,45 sampai 0,75 selama 20-30 tahun, akan menyebabkan gelombang pasang meningkat 1,5 meter, kemudian curah hujan bertambah tinggi sampai 1.800 km garis pantai masuk ke dalam wilayah pinggiran pantai dan seterusnya. Ini baru 0,45 sampai 0,5 derajat Celcius. Bagaimana kalau 2 derajat Celcius? Yang kedua dalam hal kelangkaan sumber energi dan material. Indonesia sudah menjadi net importer minyak sejak tahun 2005. Sehingga untuk memenuhi energinya, Indonesia beralih kepada batu bara. Kita lihat 2002-2023 60% ya, energi untuk listrik menggunakan batu bara. Kemudian bahan baku yang langka lainnya ya, seperti indium, rare earth, lithium dan seterusnya yang dibutuhkan untuk gadget ya, terutama handphone kita ini menggunakan material langka, baterai listrik juga begitu ya, menggunakan copper, aluminium, nikel, kobalt, lithium dan grafit. Di mana salah satunya untuk tembaga, copper, cadangan saat ini hanya 800 juta ton, akan habis diperkirakan dalam waktu 25 tahun. Dan banyak juga yang lain yang akan habis dalam waktu 50 sampai 100 tahun yang akan datang, jika digunakan seperti sekarang ini. Nah, kondisi ini menunjukkan betapa kritisnya ketersediaan sumber daya alam kita. Yang terakhir, yang menyangkut dengan keselamatan jiwa manusia. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh insiden yang sangat menyedihkan dengan jatuhnya pesawat Boeing 787 Dreamliner. Di sini ada teman saya yang paling ahli pesawat. Kecelakaan ini menyebabkan 279 penumpangnya meninggal semua. Ya. Sudah ada investigasi sebetulnya terhadap pesawat 787 Boeing ini, yang di sana ada investigasi internal bahwa ada masalah keselamatan di dalam proses pembuatannya. Hanya sayang seperti kurang diperhatikan oleh CEO dan manajemen puncaknya. Nah, artinya ada masalah dalam standar keselamatan di dalam pembuatan khususnya pesawat ini. Kemudian data kecelakaan kerja, secara umum memang pesawat masih mendominasi terjadi kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan penerbangan. Ya. Tetapi memang yang menyebabkan kematian atau kehilangan jiwa masih transportasi darat. Baik, dari ketiga masalah tadi saya mencoba, memang tidak terlalu detail, tapi ada beberapa hal yang memang saya sudah detailkan karena bagian dari penelitian saya. Saya akan membaca dan memberikan analisa tiga hal tersebut dari kacamata lean manufacturing dan khususnya dari total productive maintenance sebagai mekanisme ganda untuk mengatasi tantangan multidimensi tersebut. Pertama, izinkan saya menjelaskan tentang lean manufacturing. Ya, lean manufacturing sebetulnya berasal dari Toyota Production System atau TPS, ya, yang secara filosofis adalah untuk meminimalkan waste atau menghilangkan waste. Nah, ini agak lucu ya. Pertama, orang Jepang ya, belajar ke Amerika, ya, bertemu dengan Henry Ford ya, sebagai produsen mobil pertama tahun 1920. Kemudian dibawa pulang ke Jepang dan dikembangkan, akhirnya menjadi Toyota Production System yang maju tahun 1950, dan 1980 produksi mobil Jepang merajai dunia, membuat Amerika was-was, dan mereka mengundang ya, direksi Toyota ke Amerika. Di situ mereka belajar dengan Toyota Production System. Setelah belajar, mereka mengambil ilmu-ilmu dari Toyota dan mengganti nama menjadi Lean. Jadi Jepang belajar ke Amerika, Amerika belajar ke Jepang. Nah, setelah menjadi nama lean manufacturing, ilmu ini menyebar ke seluruh dunia dan diterapkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Baik, itu sedikit tentang lean manufacturing. Sedangkan TPM
itu adalah salah satu tools yang utama di dalam lean manufacturing ini. Saya akan potong saja. TPM ini sebetulnya bagian dari perkembangan yang advance ya dari dunia maintenance, di mana pertama kali hanya menggunakan breakdown maintenance, artinya biarkan saja mesin, alat bekerja sampai rusak baru dibenerin. Kemudian tahun 1991 baru ada preventive maintenance, yaitu pencegahan, pemeliharaan pencegahan, dan seterusnya sampai yang terakhir 1980, yaitu adanya CBM, condition based maintenance. Dan ini yang sekarang ini saya teliti dan saya gunakan untuk meningkatkan kinerja dari mesin dan peralatan. Nah, usulan saya tadi terhadap 3 masalah tadi, yang pertama adalah reorientasi dan juga rebuild dari host of lean manufacturing. Yang saat ini berjalan di industri dunia, puncaknya belum back sebentar, kecepatan. Nah, yang saat ini sudah berjalan adalah puncaknya itu adalah CFQD ya, cost, flexibility, quality, dan delivery. Nah, hal ini sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dan sudah menjadi suatu target setiap perusahaan manufaktur. Ya, kalaupun di sana ada safety sebetulnya, tapi safety itu khusus kepada proses produksinya saja. Ya, kurang mementingkan bagaimana safety setelah digunakan. Ya, bukan tidak ada, tapi ternyata ada hal-hal yang kemudian dikorbankan di sana. Untuk mengejar cost yang lebih rendah, ya, salah satunya indikasi yang Boeing 787 tadi, ya, bagaimana CEO mengejar untuk menekan biaya, untuk menekan biaya produksi, dan akhirnya ada indikasi keselamatan kerja di sana, yang keselamatan produksi yang dihilangkan. Nah, saya mengusulkan dan juga sudah menerapkan mulai dalam penelitian saya, memasukkan top of the top dari House of Lean ini, yaitu sustainability. Di mana sustainability ini terbagi menjadi 3, yaitu people, profit, dan planet. Kalau profit sudah nggak perlu diajarin lagi, mereka sudah hafal dan lancar. Tapi penekanannya adalah pada 2, yaitu people dan planet. People adalah mengedepankan keselamatan dari jiwa, tidak hanya pada saat proses produksi, tetapi juga hasil akhir dari semua produksinya, semua produk yang dihasilkan. Kemudian planet adalah memasukkan, next slide ya, memasukkan unsur ya, penilaian CO2, emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap prosesnya, sejak dari mulai desain bahkan, dan kemudian saya bahas hasil akhirnya. Nah, ini akan mendukung pada penanggulangan emisi karbon. Ya, lanjut kepada slide berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah penerapan dari CBM. Kebetulan saya menangani atau bekerjasama dengan sebuah perusahaan pertambangan dalam 2 tahun terakhir ini. Perusahaan pertambangan itu alat-alat beratnya rata-rata hanya dioperasikan 250 jam, ya, menurut OM. Ya. Jadi dari pabriknya sudah disebutkan setiap 250 jam harus ganti oli. Ya, itu adalah standar dari yang diberikan oleh pabrikan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah optimal? Nah, saya mengajarkan dengan tentunya dengan teknik dan ilmu saya, kita gunakan namanya CBM, Condition Based Maintenance. Kita tidak langsung ganti di usia 250 jam itu. Kita ambil sampel 50 cc, 100 cc, kita periksa di lab, kita bandingkan dengan standar. Dan ternyata, alhamdulillah saat ini saya sudah bisa meningkatkan, ya, waktu penggantian tidak lagi 250 jam, tapi 400 sampai 500 jam. Itu artinya 2 kali lipat dari saat ini terjadi. Dan apa hasilnya? Ya, tentunya pertama perusahaan adalah senang karena mereka menghemat biaya, dan yang kedua ramah lingkungan. Ya, jadi kalau misalkan 250 jam berarti dihasilkan 600.000 liter ya, oli bekas setiap tahun, maka tentunya dengan menjadi 500 jam hanya tinggal 300.000, setengahnya berkurang. Kemudian berikutnya. Nah, ini sebetulnya adalah sesuatu yang saat ini sedang berlangsung di dunia ya, gembar-gembor atau euforia mobil listrik. Tapi mohon maaf buat yang saat ini sedang menggunakan mobil listrik, saya ingin memberikan fakta ya. Kalau kita bicara hanya secara operasional, ya, itu pun untuk Indonesia tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena listrik Indonesia masih pakai batu bara, Bapak Ibu.
Jadi kalau kita hitung beneran, ya ini bicaranya secara life cycle analysis ya. Kita tidak hanya ukur emisinya saja, gas buangnya saja, tapi kita ukur juga listriknya dari mana. Apakah mobil listrik tidak perlu di-charge? Perlu. Kalau di-charge, siapa yang listrik dari mana yang nge-charge? Dari PLTU Bapak Ibu, terutama di Jawa ini rata-rata PLTU. Kalau sudah saya hitung, ya, saya buat perbandingan untuk Indonesia, setiap kilometernya ya, 200 lebih ya, 200 gram ya, CO2 ekuivalen per kilometer. Sedangkan menggunakan BBM hanya 140-an. Ternyata masih lebih ramah lingkungan BBM ya. Nah, lalu apakah elektrik ini atau solar tenaga listrik ini tidak bisa digunakan untuk mengurangi emisi karbon? Bisa, tapi jangan untuk mobil listrik, tapi untuk yang mass transport, misalkan bus atau kereta. Next, ya ini tadi, ya ini lanjut ya, bahwa kalau kita hitung ya, kalau kita hitung bahkan kalau tadi pemakaian, kalau sekarang kita hitung pembuatannya lebih tinggi lagi bedanya. Ya, next Mas. Ya, satu buah mobil listrik itu ternyata menghasilkan ya 10.000 sampai 22.000 ya, CO2 kilogram CO2 ekuivalen satu unit. Kenapa ada range? Karena tergantung kilowatt ya, kWh-nya. Sedangkan mobil diesel atau mobil bensin sama sebetulnya 6.000 sampai 8.000. Berarti kalau kita bicara sampai tidak hanya pemakaian tapi sampai pembuatan satu buah mobil listrik, bedanya 4.000 sampai 14.000 per unit. Bayangkan kalau di dunia ini ada 1 juta ya, mobil listrik. Ya, tentunya akan semakin besar ya gapnya. Ya, ini menjadi perhatian saya dan mungkin saya agak melawan arus dalam ini, termasuk pemerintah mungkin yang memberikan insentif terhadap mobil listrik ya, dengan bebas pajak, ya, bebas ganjil genap, ya nggak apa-apa, untuk sementara nggak apa-apa. Tapi saya sudah bertemu dengan Direktorat SDM, salah satu stafnya, ternyata memang mereka tidak menjadikan mobil listrik sebagai jangka panjang. Ya, ternyata dalam kutip ada unsur-unsur politis di situ untuk melakukannya saat ini. Sedangkan jangka panjang Indonesia menggunakan tenaga hidrogen. Nah itu sudah betul, ya, menggunakan tenaga hidrogen. Saat ini masih mahal memang, termasuk mobilnya baru tahap percobaan, belum bisa secara massal. Lanjut Mas. Nah ini yang juga saya pelajari dengan teman-teman. Saat ini sudah ada teknologi carbon capture. Ya, dalam industri yang paling besar, salah satu yang terbesar untuk penghasil emisi karbon adalah industri semen. Ya, industri semen. Ya, banyak pembakaran kapur ya, juga pakai ada untuk energinya masih pakai batu bara dan seterusnya. Sangat besar. Nah, dengan carbon capture ini, ya, lanjut Mas. Ini CO2 yang dihasilkan oleh industri semen itu kita tangkap, ya, kita capture, kemudian kita ya ada proses kimia di situ untuk menjadi liquid dan juga ada purifikasi yang dimurnikan. Kemudian ya dia dicampurkan kembali ke dalam beton ya. Campuran ya, yang untuk membuat konkret atau membangun entah jembatan, bangunan, gedung dan seterusnya. Dan ketika itu dicampurkan, reaksi kimianya terjadi kalsium karbonat, CaCO3. Dan ternyata CaCO3 tersebut bisa memperkuat konkret atau beton yang dihasilkan. Ya, alhamdulillah ya. Yang pertama bisa mengurangi emisi karbon secara langsung, yang kedua bisa mengurangi semen yang digunakan karena CaCO3 tersebut juga bisa mengikat konkret. Terakhir, usulan saya adalah, nah ini, strategi dalam hal konservasi material dan efisiensi energi. Memang ini masih butuh penelitian, tapi saya garis bawahi terutama di paling bawah ya, bahwa sebetulnya di awal saya sudah mengatakan bahwa bumi ini rusak karena ulah manusia. Jadi bagaimana memperbaikinya? Ya mari kita rubah ya, cara hidup kita, gaya hidup kita. Ya. Kalau kita orang teknik, kita biasa tahu rumus ya, tekanan itu sebenarnya gaya dibagi luas bidang. Jadi kalau semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Termasuk di bumi. Bayangkan ada sekian miliar manusia bergaya, bumi semakin hancur. Baik, itu akhir dari presentasi saya. Berikutnya saya akan menutup. Ya, jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu kita
mengurangi gaya-gaya kita mencoba hidup dengan apa adanya secara sederhana, ya, supaya ya, karena dalam Quran juga diingatkan ya bahwa kita ini jangan terus-terusan bersenang-senang, ya, dalam surat Al-Takasur, ya, A'udzubillahi bermemegahan telah melelehkan kita, melelehkan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Nah, semoga kita tidak seperti itu ya, lalai sampai masuk kubur. Para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada semua pihak yang telah hadir pada hari ini. Pertama kepada pemerintah RI melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai guru besar. Yang kedua kepada Ketua LDIKT 3 yang sudah mulai yang mengurus sejak dari proses penilaian, penerimaan SK sampai seremoni ya, penyerahan SK di LDIKT. Kepada yayasan ya, diwakili Pak Hadri, terima kasih banyak Pak. Kepada Rektor Prof. Dr. Insinyur Adi Andriansah ya, yang begitu besar perannya terhadap kesuksesan saya. Para Wakil Rektor Bu Dr. Erna, Prof. Rizky yang hari ini bareng dengan saya pengukuhan guru besar. Dr. Irbulan Sati, terima kasih Bapak Wakil Rektor dan jajaran yang telah memberikan proses dukungan. Kemudian kepada Senat ya, Mas David dan juga Prof. Indra yang tidak hadir hari ini, yang sudah membuat surat rekomendasi untuk memproses usulan guru besar saya. Slide-nya dilanjutkan Mas. Slide-nya masih ada. Ada sesuatu soalnya nanti di sini. Jangan tutup. Kemudian teman-teman CFA, ya yaitu Pak Nuli, Pak Tarto ada di sini ya. Nah, belum, kecepatan. Nah, udah boleh deh ya. Terus lanjut. Ya udah deh. Ya, pada promotor terbaik saya, ya karena udah muncul, Prof. Eri, berikan tepuk tangan ya, luar biasa. Saya dengan Prof. Eri ini ternyata satu kampus di Inggris, tapi gak ketemu. Tahunya setelah di Malaysia. Ya, setelah belum jadi pembimbing saya cerita, loh saya juga belum Birmingham. Loh kapan Prof? Ternyata beliau senior saya memang. Dan alhamdulillah hubungan saya dengan beliau tidak hanya sebagai pembimbing, setelah selesai hari ini saya seperti keluarga dengan beliau. Alhamdulillah. Semoga terus terjadi Prof ya, silaturahmi kita Prof. Makasih banyak Bu, Ibu juga. Kemudian mentor saya, Prof. Dana Santoso. Makasih Prof. Ya, beliau yang menilai kum saya pertama kali sebelum saya ajukan. Ya. Terima kasih Prof. Jadi terharu nih. Bentar ya dikit ya. Prof. Yudhadi Kusuma. Tadi kayaknya hadir ya, tapi iya ada. Masya Allah. Prof. Yudhadi, teman sejak kuliah sampai bekerja di Mercu Buana, dan mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya, di UMB ini beliau diberi nama teacher. Teacher, karena beliau adalah guru dalam segala hal. Ya, teman diskusi saya dan termasuk sampai saat ini saya banyak belajar tentang emisi karbon kepada beliau. Kemudian Bapak Ibu guru saya dari TK sampai SMA, Bapak dosen ya, guru saya sampai S1 dan S3. Teman-teman seperjuangan S3 ada Pak Riza, Pak Afi, Pak Rudi, terima kasih sudah hadir. Kemudian teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya saya caleg 2 kali, nggak pernah menang. Caleg terus. Saya udah bilang ke Prof. Rizky, Pak Rektor, kayaknya saya nggak mau ketiga lah, udah cukup profesor aja. Habis duitnya. Ya. Nah, udah muncul nih kepada yang tercinta istri saya. Yang dengan setia khususnya pada saat S3 di Malaysia menemani saya mencari referensi. Pada saat dia nyari referensi di perpustakaan, saya duduk di kursi malas, pijit. Tapi dia nggak marah, dia tahu saya juga capek. Ya, alhamdulillah istri saya menemani saya sejak kuliah dan juga bareng-bareng dalam publikasi ya, karena istri saya juga dosen jadi terbiasa untuk membuat publikasi juga. Kemudian saya punya 8 putra putri
Yang pertama Nurul Farihah, Muhammad Imam Syafi'i, Muhammad Azam, Hasna Mardiah yang saat ini sedang di Brussels, di Antwerp tepatnya. Alhamdulillah dapat beasiswa di Antwerp, Belgia, dan sudah selesai sebagai master di bidang epidemiologi dan bekerja di bidang kesehatan juga. Anak saya yang ke-6 Fatimah Zahra, Muhammad Ilham Samihi, Hamzah Abdurrahman, dan Bungsu Ibrahim. Ada 4 penantu saya, Rio Taba, Galuh Pratiwi, Aderini yang baru saja melahirkan. Next, Mas. Nah ini cucu keempat saya nih. Masih muda tapi saya sudah punya 4 cucu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya bersyukur ya atas bantuan dari keluarga besar saya, istri dan anak saya, dan tentunya doa ya, dan perkenan Allah SWT saya bisa sampai di posisi ini. I love you all. Kemudian kepada keluarga besar saya yaitu almarhum Papa yang sudah meninggal ya, tahun 2010 ya. Ya, beliau dipanggil. Beliau ada seorang ASN pegawai negeri yang ya kita tahu pegawai negeri untuk menghidupi 7 orang putra putri adalah sesuatu yang berat. Dan akhirnya beliau mencari peluang untuk bisa meningkatkan karirnya dan alhamdulillah lolos dipanggil ke Jakarta menjadi kabak di PPPG. Nah ini kalau teman-teman yang kuliah di Depok tahu nih, Pusat Penataran dan Pelatihan Guru Bahasa itu di Gardu ya dekat Pasir. Oke, udah dikasih, suruh cepat-cepat. Baik. Siap. Terakhir ini. Ya jadi ayah saya dan ibu saya yang betapa beratnya perjuangan membantu keluarga ya. Ibu saya itu memegang catering kantor ya, berangkat habis subuh pulang jam 9 malam hampir setiap hari ya, Senin sampai Jumat. Ya, luar biasa. I love you Bapak Mama dan kakak-kakak saya semua, Ibu. Pada kakak saya yang hadir ini spesial love you. Mbak Diah Kartika. Saya punya 5 kakak dan 1 adik ya. Saya yang memang tersebar di berbagai belantara dunia ini. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menjalankan proses acara ini dengan baik. Teman-teman khususnya para dosen, Bu Sawani, Pak Miras, Bu Uli dan seterusnya, teman-teman semua ya yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada acara pembukaan ini jika ada kekurangan yang mungkin tidak disengaja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.